Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur pacitanku dimanapun berada, pripun kabare? Mugi tansah binaringan sehat nggih. Bertemu lagi dalam episode video blak-blakan. Setelah episode sebelumnya bertemu dengan Kepala Kejari Pacitan dan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Episode kali ini pacitanku berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Bapak Didi Ariwibowo selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan. Beliau akan menceritakan bagaimana BPBD bekerja keras untuk penanggulangan dan pencegahan bencana, termasuk kekeringan yang diprediksi akan segera terjadi. Selain Pak Didi, pacitanku juga bertemu dengan Bu Dianita selaku bagian pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ke BPBD Kabupaten Pacitan yang akan lebih rinci menunjukkan alat-alat canggih yang dimiliki oleh BPBD. Yuk simak video nih. Jangan lupa subscribe, like, komen, karo di-share video ini nggih. Ben tambah akeh sing ngerti. Terima kasih saya yang kebetulan mengembang amanat di Badan Penanggulangan Bencana. Nama saya Didi Ariwibowo. Saya bertugas sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan. Selamat siang juga. Selamat datang di kantor kami. Kami akan sampaikan beberapa hal terkait dengan kebencanaan di Kabupaten Pacitan. Selain dengan kami, nanti silahkan melihat-lihat peralatan mitigasi kami. Ya, jadi betul memang di Pacitan akhir-akhir ini intensitas gempa ini agak rentetannya ini padat. Data kami di bulan Juni itu sekitar 9 kali aktivitas kegempaan. Kemudian di bulan Juli ada 4, jadi cukup lumayan. Bahkan di Juni ini termasuk yang kecil-kecil 17-an. 17. Sehingga kalau tambah 4 sampai dengan sekarang Juli, kalau kita rentet kita urutkan ada 21 kali. Mulai yang kemarinnya cukup terasa pada saat malam 5,1 itu antara lain. Nah, rentetan gempa ini merupakan gejala alam. Jadi gejala alam yang timbul terjadi pada saat-saat tertentu. Kalau sekarang durasinya agak beriringan, ini malah alhamdulillah artinya bagi masyarakat, ya alhamdulillah bagi kita, karena energi yang bisa dilepaskan secara berkala, secara bertahap, ini akan merupakan kabar baik bagi warga Pacitan. Kenapa sudah seperti itu, Pak? Kabar baiknya adalah bayangkan kalau kita tancap gas kendaraan spontan atau rem kendaraan secara spontan, pasti ada goncangan yang terasa, baik ngangkat maupun kita berhenti. Nah, kalau dengan rentetan semakin sering, kita menguranginya kan pelan-pelan. Sebenarnya kecepatannya tinggi, tetapi karena direm, dikurangi, dikeluarkan secara berkala, secara perlahan-lahan, sehingga yang besar tadi akan berkurang. Itu secara pendekatan komunikasinya seperti itu. Iya, kalau dibayangkan itu kan gempa yang terjadi seketika dengan magnitudo yang besar 7,8 atau 8,6. Bayangkan kalau itu keluar secara energinya secara spontan. Kalau kendaraan remnya mesti langsung pakem ya, remnya angkat, gasnya juga kecepatan tinggi langsung dari berhenti, pasti ada pengaruhnya. Kalau ini tadi yang saya maksud kabar baik itu, kita mengurangi ngangkatnya juga pelan-pelan, ngeremnya juga pelan-pelan, sehingga tidak terlalu terasa goncangannya. Tetapi ini juga memunculkan bagi masyarakat yang ada kok sering, ya, kok sering, kok rentetannya sehari bisa dalam 2-3 itu kan 2 kali. Itu ada apa? Dalam kesempatan ini saya berterima kasih bisa menyampaikan edukasi ini. Secara teori, ini ada beberapa teori yang kita kutip dari
BMKG itu menyatakan statementnya bahwa dengan pelepasan energi yang secara berkala, subduksi yang terjadi lempeng Indo, Asia dan Australia yang terjadi ini akan berkurang secara perlahan-lahan. Itu harapannya. Tetapi kondisi sebenarnya masih butuh penelitian lebih lanjut. Seberapa besar sih sebenarnya? Kalau kendaraan tadi kencengnya itu berapa besar? Kemudian yang sudah direm dikurangi itu berapa besar? Itu masih penelitian, itu ahlinya yang bisa menyampaikan. Terkait dengan ini, tentunya yang kita perlukan adalah mitigasinya. Bagaimana pengurangan resikonya kalau kejadiannya, kalau bencananya kita tidak bisa memprediksi, apalagi memfinalkan, menyatakan ini akan terjadi. Kami mempunyai struktur komunikasi yang lumayan erat terkait dengan ini, BMKG maupun BNPB, maupun provinsi, dan lembaga-lembaga yang membantu kami melalui kesiapsiagaannya, bahwa informasi-informasi yang kita sampaikan selalu kita lempar ke masyarakat agar masyarakat itu mempunyai semacam mempunyai proteksi jika ada gempa dalam skala kecil maupun yang berat bisa melakukan apa. Itu yang paling penting dibutuhkan. Jadi langkah yang pertama ini sering sebenarnya edukasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kemarin dilaksanakan ekspedisi desa tsunami ya, di beberapa titik itu dilakukan di tepi pantai. Yang jelas masyarakat kita, garis pantai kita cukup panjang, desa kita juga banyak yang di tepi pantai, tingkat huniannya juga lumayan berkembang. Jadi secara alamiah masyarakat itu sudah paham sebenarnya kalau ada gempa keluar rumah itu salah satu bentuk mitigasi. Kemudian memukul kentongan itu mitigasi juga. Kemudian membangunkan tetangga kanan kiri itu juga mitigasi. Tetapi yang diperlukan adalah bagaimana cara bersikapnya, ketenangannya, mengurangi kepanikannya, kemudian bagaimana cara membangunkan masyarakat. Ini dilatih di Desa Tangguh, selalu itu didengung-dengungkan bagaimana cara pengurangan resiko. Yang terpenting adalah pengurangan resiko bencananya. Pengurangan resiko. Iya, jangan sampai banyak korban jiwa. Betul. Itu yang paling penting. Oh, ini kadang masyarakat itu yang dilihat adalah visualnya. Iya. Di selatan kita itu ombaknya kan pasang-pasang. Anginnya juga lumayan. Terus morfologi wilayah kita bergunung-gunung. Kalau dilihat pagi hari bercampur dengan embun, panas, menerpa Pacitan. Kalau dilihat, jangan-jangan di sebelah kita itu ada sesuatu yang itu tadi megatrust. Di masyarakat malah itu kita bangun. Masyarakat harus ingat terus bahwa di tetangga kita, saudara kita di sebelah selatan itu ada namanya zona megatrust. Zona megatrust itu adalah rezeki kita. Secara alamiah memang berada di sebelah kita, dan itu tidak bisa kita hilangkan. Bahkan sepanjang garis itu sampai Sulawesi itu cincin api kalau dulu terkenal, termasuk ini jalur megatrust. Ini memang ada, tetapi kapan ini tidak bisa kita prediksi. Kalau barangkali persenan kemungkinan Pak, itu kalau hari ini Dangkring Melantar ini berapa persen Pak barangkali kalau prediksinya para ahlinya? Oh, ini prediksi masih dalam penelitian, jadi kami akan tidak tepat jika menyimpulkan sendiri karena ini cukup rumit, jadi ahli sendiri akan tidak tepat. Kami
hanya meneruskan, menyampaikan, tidak menganalisa sendiri, tidak. Jadi artinya belum bisa diprediksi juga. Belum bisa diprediksi kapan kejadiannya, sejauh mana. Itu ya, makanya program-program kita banyak di edukasi pada masyarakat. Yang pertama, mitigasi itu ada dua, mitigasi struktural maupun mitigasi non struktural. Jadi kalau struktural itu pembangunan, kemudian peralatan, kemudian banyak ke arah fisik ya, fisik. Kalau yang kita lakukan adalah pendekatan non struktural tadi, edukasi kepada masyarakat melalui gladi lapang yang pernah kita lakukan, kemudian ekspedisi di Istana Tsunami. Itu adalah bentuk-bentuk edukasi, mitigasi. Kemudian desa-desa tangguh bencana, penguatan relawan, kemudian melihat kembali kemampuan kita dalam membantu masyarakat, kemudian kolaborasi antar OPD jika ada sesuatu, karena kita BPD contohnya tidak punya alat berat contohnya, tetapi jika ada kejadian, kenapa alat berat bisa bergerak, itu tidak berjalan dengan sendirinya, itu adalah akibat digerakkan oleh sistem yang sudah berjalan. Apa bentuknya? Koordinasi dan komunikasi. Itu. Artinya sudah dibangun dan siap Pak ya nih. Artinya ukuran siap dan belum siap itu ukurannya juga panjang, karena ancamannya juga tidak bisa kita prediksi tadi. Artinya kemampuan kita menyiapkan diri, intinya itu. Jadi bencana tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa mengelola bencana itu menjadi mengurangi risikonya. Mengelola bencana untuk mengurangi risiko. Langkah yang pertama itu tadi, kekeringan adalah salah satu bencana dari 12 ancaman bencana yang ada di kita, bahkan tambah satu ini non alam ini 13 ya, ini tambah satu. Kekeringan salah satunya, ini juga berdampak luas. Berdampak luasnya apa? Masyarakat yang biasanya tidak perlu kos biaya lebih untuk menata kehidupannya, pada bulan-bulan kemarau masyarakat akan menambah kos biaya. Bahkan sering kami lihat di lapangan, pohon pisang yang seharusnya berbuah dijual untuk pohonnya, buahnya dipotong untuk makan ternak batangnya. Nah, itu sudah pengurangan kemampuan masyarakat. Ditambah lagi masih ada lagi, harus membeli. Ini boleh ini sambil ngopi ya. Kekeringan. Jadi yang kita lakukan itu tadi, kembali lagi mitigasi. Kita mitigasi, kita mengetahui sejauh mana kerentanannya di masyarakat, kemudian kita ukur kebutuhannya masyarakat, apa yang diperlukan masyarakat. Kemudian terkait lebih teknis kekeringan, kita sudah melakukan verifikasi desa-desa yang mana yang akan terdampak. Ini pengalaman tahun kemarin, jadi kita kembangkan, kita melihat wilayah-wilayah di desa. Kalau kemarin ada 60-an desa, ini kita sudah pernah ngirim di tahun 2020 ini di Mentoro, ini baru ini fenomena baru juga. Artinya sudah mulai ya? Sudah mengirim, kemudian ada hujan kemarin kita berhenti, ini sudah mulai lagi. Di Kayen ini sudah ada keluhan juga. Nah, ini selalu kita monitor dan kemudian kita rangkum menjadi program kerja kita. Dan kita sudah menyiapkan beberapa langkah, yaitu kita sudah menghitung berapa kebutuhan masyarakat, walaupun untuk memenuhi kecukupan secara total itu juga tentunya tidak bisa sepenuhnya membantu masyarakat, masih ada kekurangan, saya kira itu manusiawi dan wajar, tetapi tidak kita sengaja. Karena di kekeringan ini ada beberapa kriteria ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Ya,
Jadi ada yang kering langka, kering terbatas, dan kering kritis. Kering langka itu artinya apa? Tidak ada air, tetapi dalam jarak yang masih bisa diperoleh, masyarakat bisa memperoleh air walaupun langka. Kering langka ini. Ya. Kemudian yang kering terbatas ada air, tetapi tidak setiap hari tersedia. Contohnya di suatu wilayah ada pipa perpipaan air minumnya, mengalirnya seminggu 2 kali, itu masih ada. Berarti itu masuk terbatas, ada tapi terbatas. Sehingga dibandingkan wilayah lain yang sama sekali tidak ada, itu masih dimungkinkan mempunyai ketahanan terhadap pemulihan kebutuhan air. Yang ketiga, kering kritis. Ya, ini yang selalu kita openi sebenarnya. Makanya kadang mohon maaf bagi masyarakat yang di 2 kriteria ini biasanya kita agak belakangkan. Kalau verifikasi ada permintaan di wilayah yang kering langka dan terbatas, ini agak nomor 2. Tetap kita bantu tapi agak nomor 2. Yang kita bantu yang kering kritis. Kering kritis ini sumber daya airnya tidak ada, pertahanan untuk memperoleh air tidak ada, bahkan memang tidak ada. Sehingga ini harus kita bantu. Kita bantu menggunakan itu mobil darurat. Jadi kita penanganannya darurat tadi, agar apa, masyarakat jangan sampai timbul kurang gizi karena air, ya sakit karena air, kemudian yang lebih karena air, jangan. Kita bantu karena tidak ada pipa, sumber airnya nggak ada, memang mengandalkan biasanya ada hujan, tampungan-tampungan kecil yang sudah habis, itu mau nggak mau harus kita bantu. Ada beberapa wilayah yang kita ngopeni kering kritis saja ya. Di dekat kita di Sambong itu keringnya kering kritis karena sudah di sana tidak ada air, tidak ada air, sehingga kalau memenuhi kebutuhan airnya harus ke bawah, bekerjanya terganggu, aktivitas mendapatkan kebutuhan ekonomi dan lain-lain sangat terganggu, sehingga kita pendekatan mendatangkan itu. Di Donorojo ada beberapa desa, di Kala itu ada dusun Petung dan Nasri. Ini memang berarti di Pacitan, Pak. di hampir di semua kecamatan, Hampir di semua kecamatan terdapat. Jadi kenapa kadang mohon maaf masyarakat melihat kok ke situ saja ini. Iya, Sementara yang lain durasinya agak panjang karena kami melihat oh masih ada pipa air minum yang mengalir walaupun misalkan 2 minggu, seminggu 2 kali, masyarakat bisa menampung. Tuh, kenapa itu ke situ? Karena memang nggak ada air kebutuhannya, jangan sampai haus, itu tadi menimbulkan berbagai macam dampak. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Di kami untuk awal ini kita siapkan sekitar 455 tangki. 455 Ya, tangki. ini untuk awal. Jadi kami sudah lapor pimpinan, kemungkinan jika kondisinya ini akan kita prediksi akan meningkat, di PHK bisa kita alokasikan lagi. Dan kemudian dengan provinsi kita dibantu ini kami tadi utek-utek dalam rangka komunikasi berbantuan, sehingga pengalaman tahun kemarin cukup banyak kebutuhan air di masyarakat karena kemarin beriringan dengan hepatitis. Itu menambah wilayah kemarin. Harapannya tahun ini semoga tidak ada hepatitis, sehingga kebutuhannya menjadi khusus kebutuhan yang memang kekurangan air, bukan karena wabah ya. Jadi perlu diketahui masyarakat juga, kami menyadari ya pada saat kekurangan air yang di benak ini kan mesti BPBD. Betul. BPBD itu bencana.
bencana itu kita bergerak manakala ada kejadian bencana. Kemudian daruratnya kita bergerak, kemudian kondisi yang luar biasanya kita bergerak. Sementara penyiapan infrastruktur, mitra-mitra kami dari UPT kami itu perpipaan, kemudian penyataan lingkungan hidup dari perusahaan-perusahaan swasta, memberikan bantuan bibit, itu salah satu bentuk penyelesaian kekeringan tadi. Tapi yang lebih bisa dipahami bahwa kita itu memang hidup di wilayah kars, batuannya itu poros, air itu ada di kedalaman, di sungai-sungai, dengan akses air di permukaan terbatas. Masyarakat kita pola tanamnya agak berubah, hingga biasanya mata-mata air permukaan yang ada berubah fungsi tata guna lahannya juga berubah. Nah, ini selalu oleh mitra-mitra waktu teman-teman kami dari Dinas Perhutani, Disbun, kemudian dari PU, ini luar biasa membantu masyarakat berbuat. Tetapi karena memang sumber daya airnya yang terbatas, hidup kita ada di wilayah yang tadi, berkah kita adalah ya air itu memang terbatas di Pacitan. Ini perlu penanganan yang lebih kuat untuk membuat air. Semoga aja dengan terbangunnya nanti Waduk Dugul bisa operasional, air bakunya bisa sampai Pacitan. Untuk air itu yang diperlukan. Apakah kemudian Waduk Dugul itu akan mengurangi kekeringan nanti Pak? Oh iya, tentu, karena di situ ada inflow air yang dalam jumlah yang lumayan, ada catchment area di mana air bisa berkumpul yang bisa diolah menjadi air bakunya PDAM. Kalau selama ini ada sumber masyarakat, ya permukaan kita berbagi, kemudian itu juga terbatas juga, gitu, seperti itu. Ya, jadi kalau di Pacitan itu sebenarnya bencana yang paling sering itu, coba panjenengan mungkin sering menerima informasi, begitu hujan apa? Longsor, pohon tumbang, kemudian banjir dalam skala kecil. Karena topografi kita ada di perbukitan yang jumlahnya ribuan, sehingga masyarakat secara kearifan lokal hidup ada di kaki-kaki bukit, di mana itu juga merupakan wilayah yang kalau dimitigasi itu rawan juga, tapi kehidupannya sudah turun-temurun ada di situ, sehingga sering longsor, kemudian banjir, kemudian angin, kebakaran lahan dan hutan, kemudian 12 ancaman itu lengkap. Pacitan ini terkenal dengan gudangnya bencana, tetapi karena masyarakat sudah terbiasa, rumahnya kena batu, sudah biasa. Daerah lain mungkin sudah teriak-teriak kami kena bencana. Nah, itu bedanya. Cukup tangguh masyarakat Pacitan ini, dan kami itu bangga, tidak mudah mengeluh, walaupun kita harus hadir. Gitu. Ada 12 ancaman, mulai angin, penyakit, kemudian longsor, banjir, gempa, tsunami, lengkap. Kecuali satu, gunung berapi. Semoga saja tidak muncul di Pacitan. Gunung berapi. Ditambah ini yang satu. Dari semua bencana itu, banjir dan longsor paling utama, paling sering intensitasnya. Tahun ini aja sekitar 200-an kejadian. Untuk longsor kecil-kecil mengenai rumah. Untuk tahun ini berapa? Sekitar 200-an kejadian. Kita inventarisir itu. Dan itu dinding kena batu, dinding kena timbunan tanah. Karena kita memotong kaki-kaki bukit itu tanpa diimbangi dengan penguatan daya dukung lahannya. Ya, yang pertama terkait dengan intensitas kegempaan yang semakin rentetannya semakin berat. Kami berharap masyarakat tetap tenang mensikapinya. Ini adalah berkah dan ini kabar baik bagi kita, karena
potensi energi kekuatan yang tersimpan itu bisa berkurang secara perlahan-lahan. Kabar baiknya itu. Yang kedua, tetap waspada walaupun apapun yang terjadi, karena kita harus sadar kita hidup di bumi Pacitan yang alam topografi dan morfologinya seperti ini sudah kita ketahui semuanya. Monggo ini kita nikmati, kita syukuri sebagai berkah yang kita harus hati-hati dalam mengelolanya. Kedua, terkait dengan kekeringan, mulailah hidup dengan pola hemat air, karena dengan hemat air akan tidak terkuras. Diatur penggunaannya, karena ini diprediksi mulai bulan Juni kemarin sampai dengan September akan cerah hujan, akan mulai masuki musim kering kemarau. Dan percayakan kepada kami semua informasi kepada kami, karena kami membentuk tim juga untuk kekeringan ini, sehingga segala informasi yang terkait dengan kebencanaan tadi diinformasikan kami secara langsung. Petugas kami insya Allah kan dengan senang hati membantu masyarakat.